Nah, kemudian saya cek, ternyata perusahaan ibu ini yang buang ke situ. Bapak baru lihat sekarang? Ya iya, saya baru lihat sekarang. Itu kan udah kemarin Pak, udah dari kemarin Pak LH udah telepon saya kok udah datang ke kantor. Maksudnya kenapa nggak ditanganin? Bapak nanya jangan sekarang deh, saya lagi di jalan nanti Pak, sebentar ya. Lagi ini jalan lagi. Ya udah gini aja, Ibu saya tunggu di tempat sampah ya. Saya sudah bawa 20 truk mau saya angkut. Ibu kalau galak-galak saya bawa ke Gakum DPR, ke Gakum. Galak-galak Bapak, ini aku lagi di jalan. Enggak, ya Ibu santai aja ngomongnya, jangan sombong amat. Kalau Ibu sombong-sombong amat, saya suruh Dirjen Gakum yang nanganin Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak apa ya telepon ini orang lagi nyoper Pak, kalau saya kecelakaan nanti Bapak yang tanggung jawab. Iya Ibu bilang aja saya lagi di jalan sementara. Jadi saya bilang gitu malah Bapak ngomongnya. Ibu sombong, Ibu kesombongan. Gitu loh. Iya Pak, kok gitu sih maksudnya orang lagi ribet gitu Pak. Ya bukan, udah buang sampah sembarangan, melanggar. Gimana sih? Bayangkan ketika Anda sedang berjalan di sebuah area terbuka, lalu tiba-tiba menemukan tumpukan sampah industri yang menggunung dan menutupi lahan warga. Bukan sekadar sampah rumah tangga biasa, tapi limbah produksi yang sengaja disembunyikan. Yang lebih mengejutkan adalah ketika pihak yang bertanggung jawab malah bersikap defensif, bukannya meminta maaf. Hari ini kita akan membedah bagaimana tanggung jawab perusahaan seringkali dibuang ke pihak ketiga, dan kenapa masalah etika serta lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya dengan kontrak di atas kertas. Bukan sampah, semuanya sampahnya plastik, dan ini yang buang itu bukan rumah tangga. Ini yang buang pasti pengelola limbah. Plastik, kain, benang. Ini yang buang pasti pengelola limbah. Dia buang di sini dan dibiarkan tanpa tindakan. Biarkan terus menumpuk. Di bawahnya Sungai Cikao. Ini titik kedua. Dia mengamuflase dengan ditutup. Ini pengusaha lokal yang ngelola ini biadab. Pak Kades di mana? Cobi ku abdi di Antos di Indosat. Di Indosat nu jalan digoreng arah nu ala babakan Cikao ya. Ya. Pan ieu mah nu ngabuang limbah industri kudu diteangan ieu. Nyetek ieu Pak, nyetek perusahaan Pak. Di mana itu? Di Semakni. Terus Jerman. Dan si pihak Jerman itu Pak, si pihak ketiga kan. Kan pihak ketiga itu juga lahan ini. Dia nggak bisa. Kita ngeju di proses Gakum Pak, atur pabrik kita ngeju di proses. Pada orang diangkut ku anjeuna masih dalam proses Gakumna. Enggak loh, samaan. Gakum mana? Di LH bukan di kelamaan seberapa bulan. Selesai mau Pak, Udah tahunan. Jadi prosesnya terlalu tahunan. Gakum mana yang proses? pembukti Pak uningan Pak. Bukti teh mana? Bukti nu LH. Oh, Gakum Lingkungan Hidup KLHK, Dinas Lingkungan Hidup. Ya proses tuh anggus prosesnya gimana? Ya. Ini perusahaan mana yang ini? Iya. Di mana perusahaan mana? Ya dah ini Pak. Pihak ketigana mana? Palura ya. Kumaha ieu teh? Kades. Desana Cikau Bandung. Coba telepon desa Cikau Bandung nah. Jalan Pak. Oh iya, saya Dedi, Bu. Bentar ya Pak. Sebentar dulu, saya Dedi, Bu. Tadi saya jalan-jalan di kawasan Indosat. Kemudian saya nemuin tumpukan sampah banyak banget. Nah, kemudian saya cek, ternyata perusahaan ibu ini yang buang ke situ. Bapak baru lihat sekarang? Ya iya, saya baru lihat sekarang. Itu kan udah kemarin Pak, udah dari kemarin Pak LH udah telepon saya kok udah datang ke kantor. Maksudnya kenapa nggak ditanganin? Momen telepon ini menjadi sangat menarik saat sang manajer perusahaan beralasan bahwa masalah ini sudah lama ada dan menunjukkan nada tinggi. Sebenarnya ia sedang menunjukkan kegagalan dalam berkomunikasi saat menghadapi kritik. Seringkali ego manusia muncul saat kita merasa terusik di zona nyaman kita. Pelajarannya sederhana, namun sering terlupakan ketika kita melakukan kesalahan atau berada dalam posisi yang perlu diperbaiki. Sikap terbuka dan rendah hati jauh lebih berharga daripada mencari alasan pembenar. Komunikasi yang baik adalah pintu pertama untuk menyelesaikan masalah besar. Bapak nanya jangan sekarang deh, saya lagi di jalan nanti Pak, sebentar ya. Lagi ini jalan lagi. Ya udah gini aja. Ibu saya tunggu di tempat sampah ya. Saya sudah bawa 20 truk mau saya angkut.
Ibu kalau galak-galak saya bawa ke Gakum DPR, ke Gakum. Galak-galak Bapak, ini aku lagi di jalan. Enggak, ya Ibu santai aja ngomongnya, jangan sombong amat. Kalau Ibu sombong-sombong amat, saya suruh Dirjen Gakum yang nanganin Kementerian Lingkungan Hidup. Bapak, aku ya telepon ini orang lagi nyopir Pak, kalau saya kecelakaan nanti Bapak yang tanggung jawab. Iya, iya Ibu bilang aja saya lagi di jalan sementara. Jadi saya bilang gitu, maaf Bapak ngomongnya. Ibu sombong, Ibu kesombongan. Gitu loh. Iya Bapak, kok gitu sih ngomongnya, orang lagi ribet gitu Pak. Ya bukan, udah buang sampah sembarangan, melanggar. Gimana sih? Bapak ini telepon bukan dari mana, dibutuh ibu gini-gini, Loh. di jalan Pak sebentar. Iya, saya kan tadi udah WA ngenalin diri saya. Ibunya nadanya tinggi. Gitu. Bapak tahu jalan Pramuka lagi ribet ya Pak, aduh ini truk gede Pak, kalau Bilang ke Bu Tati saya tunggu di tempat pembuangan sampah, ya. Tunggu di sana. Ya kalau enggak ini saya mau langsung malam ini turunin Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Saya mau proses ini. Ayo, jalan. Yuk. Itu dibikin berita acara aja. Saya sih tadinya mau ngeberesin. Ini mau saya tarik ke atas. Gak bisa. Ini palurang apa? Oh, orang. Kumaha dongeng na ieu teh, ayo untang numpuk di dia. Mohon tadi. Ieu teh kan perusahaan kemudian kontrak limbah. Kemudian yang kontraktor limbahna buang ke dia. Nu kontraktor limbahna saha? Apa kita ditegur Pak? Nah, terus Jadi tanpa apa? Pas lokal Pak ditegur deh ya Pak. nggak bisa kan, ini bukan kan peruntukannya bukan untuk tembang buangan sampah. Nanti diangkut, tapi di TPA na jangan dulu dibakar, dipisahkan, bunuhkan. Oh ngebuangin lah yang dibikin serang ngomong. Iya, pisahkan. Kan bisa jadi barang bukti, buang itu barang bukti. Heeh. Pan Bu Itana panggil coba Pan. Tadi kalah nyerang ke saya. Bapak baru tahu itu kan sudah lama. Kenapa nggak diberesin? Ya Pak. Jadi kita tuh udah ini Pak, udah ke sana sidak langsung malah menyuruh diangkut, sudah ada kesanggupan. Sampai sekarang udah lama Pak. Ini nggak diproses. Kita sedang diproses. Saya ke Gakum aja. Siap. Dilimpahin ke penegakan hukum kementerian aja, jangan di sini. Bang ini ada pelanggaran pencemaran. Iya. 1 tahun sanksinya. Gitu. Si Ibu Itanya saya telepon, ditelepon teh malah Bapak baru tahu sekarang, itu kan sudah lama. Lu kenal lama, kenapa nggak diberesin? Coba telepon tahu kan Bu Itanya sudah sini. Dedi Mulyadi menekankan poin krusial di sini perusahaan tidak boleh sembarangan bekerja sama dengan pihak ketiga yang tidak memiliki kualifikasi pengelolaan limbah. Ini bukan hanya soal kepatuhan hukum, melainkan soal manajemen risiko dan empati terhadap lingkungan sekitar. Jika Anda menyerahkan tanggung jawab besar kepada pihak yang tidak kompeten, maka perusahaan tersebut sebenarnya sedang membiarkan potensi kerusakan terjadi. Mengelola bisnis bukan hanya tentang profit, tapi juga memastikan bahwa jejak yang kita tinggalkan tidak merugikan orang banyak. Ini pabrik itu yang buang sampah ke sini ya? iya. Kenapa buang sampahnya ke sini? Soalnya kemarin buangnya jadi Gimana? buangnya sebetulnya nggak tahu kalau di sini kemarin ya kan Pak. Itu mau punya kontrak. Iya. Jadi Tanahnya bukan tanah saya sih Pak. ya bukan, ya tapi kan nggak boleh dong buang limbah. Kan limbah ada aturannya. Iya. Ini numpuk udah lama Bu. Makanya ibu saya tadi agak kesel sama ibu. Saya bilang Bu, saya benerin sama ibu nadanya tinggi. Bapak kan itu sudah lama ya, kenapa nggak diberesin? Saya tuh datang ke sini, Bu. Tujuannya untuk ngeberesin, nggak untuk apa-apa. Dan saya datangin perusahaan ibu hanya untuk ngingetin, jangan ulang segituan. Iya. Tapi kalau gini saya mau bawa ke Dirjen Gakum. Nanti berat loh perusahaan ibu. Kenapa nggak ada upaya? Kan tahu nih, perusahaan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiganya tidak memiliki kualifikasi pengelolaan limbah, tapi dipercaya untuk buang limbah. Tahu kan buangnya ke sini. Kenapa nggak dievaluasi dan perusahaan mengambil langkah untuk membersihkan? Maaf Pak, tadi tuh bilangnya Pak siapa yang nelponnya? Siapapun yang telepon itu harus dihargai. Jangan lihat jabatan, Bu. Jangan gitu lah. Jangan lihat jabatan. Siapapun yang telepon ibu harus dihargai. Jangan lihat jabatan. Saya kan nggak pernah ngenalin diri orang kan, tapi sebelumnya saya WA. Gitu loh, kok ibu nadanya tinggi, orang mau bantu kok malah dimarahin sih. Saya lagi di Pramuka lagi gini jadi Kan bisa berhenti. ya maaf Pak. Maaf. Gitu. Ini kenapa saya beresin? Karena terlalu lama. Ini kan ini udah berapa tahun?
buangnya. Nah, Buangnya tuh baru kemarin sih Pak. Udah tahun kemarin. Oktober sudah Om, buangnya udah berapa lama? Ketahuan pas ketika kita mengerayain Hari Kopri, Pak. Pas ada bulan lewat. Ketahuan. Berarti kan udah lama. Hari Korpri kan udah hampir sebulan. Enggak Bu, kalau pengelolaan sampah nggak boleh Ibu bikin kerjasama bukan pada lembaga yang punya sertifikasi pengelolaan. Iya. Nanti kerjasama sampah kalau Karang Tarungnya dibuangnya di mana saja. Dia tidak punya manajemen. Ini sama orang dibuangnya di mana saja. Kan Ibu kalau mengalami kesulitan kan bisa dengan dinas lingkungan hidup. Kalau yang racun ya tinggal dengan perusahaan yang punya kualifikasi pengelolaan sampah. Iya Pak. Pada akhirnya, video ini bukan hanya tentang limbah yang menggunung di pinggir sungai, tapi tentang bagaimana kita memandang tanggung jawab. Sebuah kontrak kerja sama dengan pihak ketiga tidak lantas membebaskan kita dari dampak moral atas apa yang terjadi di lapangan. Lingkungan kita adalah tanggung jawab bersama, dan setiap entitas yang mencari keuntungan dari industri sudah sepantasnya memastikan operasional mereka tidak mengabaikan keselamatan publik. Bagaimana menurut kalian? Apakah standar pengelolaan limbah di industri kita saat ini sudah cukup ketat? Ataukah kita masih terlalu banyak bergantung pada pihak ketiga tanpa pengawasan yang memadai? Silakan tuliskan pandangan kalian di kolom komentar ya. Mari berdiskusi dengan sopan dan membangun.